Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu tidak bisa masuk hari ini. Untuk materi sudah kita selesai, sudah kita bahas. Semua materi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini hanya mengulas materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu sekarang untuk hari ini yaitu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti apa perbaikan yang dilakukan secara sadar? Yaitu seperti halnya kita yang memiliki ekonomi yang kurang baik, memiliki keinginan untuk perbaikan, semisal kita menjadi dropship atau bisa dengan reseller. Kita membuat, misal ibu yang memiliki lapangan pekerjaan, kalian yang ingin bekerja di ibu, itu bisa perbaikan yang dilakukan secara sadar, itu termasuk pembangunan ekonomi perbaikan secara sadar. Misalnya kalian ingin memiliki penghasilan yang lebih, kalian bisa dengan menjadi reseller ibu. Misalnya kalian berjualan di dalam produk makanan, kalian mengenalkan ke semisal halnya yang terdekat dulu, kita mengenalkan produk apa yang akan kita jual, itu bisa menjadi perbaikan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Seperti halnya pembangunan ekonomi memiliki tujuan antara lain yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperluas distribusi barang atau kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu. Seperti tadi yang sudah kita bahas, memperluas kesempatan kerja. Sekarang lagi maraknya dengan pekerjaan yang sempit, bisa dengan kalian manfaatkan seperti halnya menjadi dropship atau reseller dalam online shop. Itu bisa memperluas kesempatan kerja untuk kalian yang masih pengangguran, atau memperbaiki kualitas pendidikan. Seperti halnya kalian belajar di dalam kelas dengan giat dan tekun, itu bisa memperbaiki kualitas pendidikan, tidak dengan keluar di jam pelajaran atau bolos dengan secara sengaja. Itu termasuk ke dalam hal yang tidak baik. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan. Nah, apa ini perekonomian suatu negara secara berkelanjutan? Perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan yaitu seperti halnya perdagangan impor dan ekspor, itu termasuk ke dalam perubahan kondisi perekonomian untuk suatu negara. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk teori New Keynes, teorinya mengatakan tokoh yang dikenal dalam teori New Keynes adalah Roy F. atau Harold dan F. C. Domar. Kedua tokoh tersebut mengemukakan mempengaruhi investasi pada pertanian, agrain, dan pertumbuhan kapasitas produksi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, penanaman modal menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal bisa dengan seperti halnya investasi. Yang kedua yaitu teori Rostow. Teori ini menggunakan pendekatan sejarah untuk menjelaskan proses perkembangan ekonomi dalam masyarakat.
Proses pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang ketiga yaitu teori Karl Bucher. Teori ini membagi perkembangan ekonomi dalam 4. Yang pertama yaitu produksi untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua yaitu proses sebagai memperluas pertukaran produk di pasar. Yang ketiga yaitu pada proses nasional, peran perdagangan atau makin penting. Yang keempat yaitu kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara, seperti halnya yang Ibu sudah jelaskan tadi, seperti ekspor dan impor. Nah, untuk masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, yaitu masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang antara lain kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Nah, untuk pengangguran ini sangat permasalahan, ini masalah yang besar. Kenapa pengangguran dikatakan sebagai masalah yang besar? Karena setiap orang yang menganggur dan membutuhkan uang itu bisa menjadi pencuri atau pencopetan. Itu termasuk ke dalam permasalahan ekonomi yang sangat besar. Sebelumnya itu saja yang bisa Ibu bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.